Pelayanan yang lebih efektif bagi saya, pendapat saya, adalah ketika Anda ada di dunia. Ketika Anda di tengah-tengah masyarakat. Shalom saudara, kita akan bersama-sama kembali menikmati kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Dan saya minta kita untuk berdoa bersama. Bapa di sorga, terima kasih buat hari yang indah. Tuhan masih beri kami kehidupan, beri kami kekuatan, beri kami kesehatan, berikan kami sejahtera. Kami tahu ini berkat yang luar biasa. Meski kami tahu ada masalah, ada kendala, ada pergumulan. Namun kalau kami masih hidup, menjalani hari kami, menjalani hidup kami, itu lebih daripada pergumulan masalah kami. Apalagi kami percaya ada Tuhan yang bersama kami, pasti menolong kami. Saat ini Tuhan sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan berkati kami semua yang ada pada saat ini menyaksikan atau sedang menikmati pemberitaan firman Tuhan. Allah menolong kami, Allah berikan kami konsentrasi yang sungguh untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini, yang pastinya menjadi berkat buat kami. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Kita yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini saya akan sampaikan renungan firman Tuhan. Judulnya mentalitas anak Tuhan. Judulnya mentalitas anak Tuhan. Saya baca dari 2 Timotius 4 ayat yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Sekali lagi saya baca, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Konteks daripada ayat ini, Bapak Ibu Saudara, ini adalah ayat yang dituliskan oleh Paulus sebagai bapak rohani kepada anak rohaninya Timotius yang saat itu melayani di kota Efesus. Dan sebagai bapak rohani, Paulus mengajarkan kepada Timotius sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak Tuhan, dia harus punya mentalitas yang bagus dalam hidupnya, dalam pelayanannya, bahkan dalam kesehariannya. Meskipun konteksnya berupa mandat seorang bapak rohani kepada seorang anak rohani dalam pelayanan, tapi saya akan tarik nanti pelajaran-pelajaran yang sungguh luar biasa baik kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saya akan menekankan mengenai kata per kata yang perlu saya bahas berkaitan dengan mentalitas anak Tuhan. Yang pertama katanya, kuasailah dirimu dalam segala hal. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Sebagai anak Tuhan, kita dihimbau firman Tuhan untuk menguasai diri dalam segala hal. Apa arti menguasai diri? Dalam bahasa aslinya dia pakai kata nepo. Ada berapa arti daripada kata ini? Pertama, orang yang menguasai diri tidak mudah marah, tidak mudah emosinya meledak-ledak karena dipicu pihak luar. Yang kedua, orang yang menguasai diri adalah orang yang tidak mudah kecewa, tidak gampang larut pada perasaan kecewa karena realita tidak sesuai dengan harapan yang ada di hatinya sebelumnya. Yang kedua, yang ketiga katanya, orang yang menguasai diri adalah orang yang senantiasa kuat atau memiliki perasaan yang kuat untuk tidak gampang hilang harapan. Untuk tidak gampang hilang harapan. Tidak mudah hilang semangat. Itu orang yang menguasai diri. Ya, dalam bahasa Inggris, semangat itu pakai kata passion atau gairah. Kecintaan pada sesuatu yang sangat disukai untuk dikerjakan. Meski tidak ada bayaran, tidak ada respek orang lain, dan tidak ada imbal hasil yang menguntungkan. Malah yang ada adalah pengorbanan dan totalitas. Dari kata kuasailah dirimu, secara konteks itu firman Tuhan berkata lewat Paulus kepada Timotius sebagai orang muda. Dia diminta untuk menguasai diri. Bapak Ibu tahu bahwa orang muda itu labil perasaannya. Orang muda itu gampang terpicu emosinya. Orang muda itu gampang terombang-ambing moodnya. Kadang-kadang dia senang, namun dalam saat yang cepat dia bisa putus harapan, putus kekecewaan. Dan firman Tuhan datang kepada Timotius lewat Paulus. Dia harus menguasai diri dalam hidupnya sehari-hari. Dia harus menguasai diri dalam pelayanannya dan tugas-tugas pelayanannya di gereja yang digembalakannya di kota Efesus.
Bapak Ibu, meskipun Bapak Ibu kita bukan dalam konteks pelayanan, namun dalam kehidupan sehari-hari ayat ini sangat-sangat dapat dipercaya dan dapat dipegang. Siapa di antara kita yang dalam kehidupan sehari-hari yang gampang meledak, gampang terpicu emosi, gampang marah? Dan Alkitab mengatakan bahwa orang yang gampang meledak, gampang marah, gampang terpicu oleh situasi luar, itu adalah tipe orang yang tidak punya mentalitas bagus. Sebagai orang atau sebagai anak Tuhan yang punya mentalitas bagus, kita harus menguasai diri kita. Kita harus menguasai emosi kita. Kita harus menguasai amarah kita. Kita harus menguasai semangat kita untuk tidak gampang keluar daripada penguasaan diri. Bapak Ibu, kita memang tidak bisa menguasai dunia luar kita. Kita tidak bisa meminta orang lain sesuai dengan ekspektasi kita. Namun kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk menguasai hati kita, menguasai pikiran kita, menguasai sikap kita, menguasai respon kita. Dan sebagai orang percaya, apalagi dalam masa-masa sulit, orang gampang emosi, orang gampang marah, orang gampang tersinggung. Ingatlah ketika engkau hidup dalam kehidupan sehari-hari, dalam bekerja, dalam berbisnis, dalam berusaha, dalam bersosialitas dengan orang lain, ingatkan diri engkau anak Tuhan, engkau harus punya mentalitas anak Tuhan, menguasai diri di dalam segala hal. Menguasai diri dalam segala hal. Yang kedua dikatakan sebagai anak Tuhan, kita harus punya mentalitas sabar menderita. Ya, sabar menderita. Ya. Dalam bahasa Yunani dia pakai kata kakopateo, sabar menderita. Ada dua hal, ada dua kasus di mana Paulus meminta Timotius untuk sabar menderita. Yang pertama itu sabar menderita karena ulah si jahat. Ingatlah Bapak Ibu, secara konteks Paulus mengutus Timotius pelayanan di Efesus. Dan ketika dia pelayanan di Efesus, kekristenan masih mula-mula, masih sedikit. Dan sudah banyak agama-agama besar yang ada pada masa itu. Dan ingatlah sebagai minoritas, kadang-kadang dianggap sebagai ancaman bahaya di masa mendatang. Oleh sebab itu banyak gangguan-gangguan datang kepada Timotius. Baik dari orang-orang Yahudi, baik dari guru-guru agama yang lain, baik dari dalam sendiri, dari guru-guru palsu, Bapak Ibu. Dalam menyikapi itu, tekanan-tekanan datang, gampang seorang muda pelayan Tuhan menyerah, dan sudah, dia tinggalkan Efesus, dia berhenti pelayanan. Namun, Paulus mengatakan Timotius, sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak Tuhan, dia harus sabar menderita. Meskipun ada tekanan dari luar, meskipun ada godaan dari luar, meskipun ada intrik-intrik dari luar yang mengganggu hidupnya, yang mengganggu pelayanannya. Yang kedua, sabar menderita dalam situasi yang sulit. Menderita dalam situasi yang sulit. Bapak Ibu, tidak selamanya situasi itu aman, tenang, nyaman. Tidak selamanya situasi itu berjalan lancar, berjalan aman, berjalan damai. Ada situasi sulit yang kita nggak bisa kontrol, Bapak Ibu. Di luar kendali kita. Dan ketika ada situasi seperti itu kita masuk di dalamnya, maka kesulitan menjadi irama kehidupan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Mari saya ambil konteks COVID-19 ini. Sudah 3-4 bulan, pasti saya percaya ada banyak kondisi situasi sulit yang dialami oleh orang percaya maupun orang kebanyakan. Namun Alkitab katakan sebagai anak Tuhan kita harus punya mentalitas anak Tuhan. Engkau harus sabar menderita. Ketika ada gangguan dari luar, gangguan dari pihak yang tidak senang, gangguan dari pihak-pihak lain yang coba ganggu engkau, dari pihak luar yang tidak senang pada engkau. Memang tidak enak kondisinya, namun ingatkan diri engkau sebagai anak Tuhan harus punya mentalitas anak Tuhan. Engkau harus sabar menderita. Ketika kondisi tidak berjalan dengan baik, kondisi tidak berjalan dengan normal, engkau masuk pada sebuah situasi yang membuat hidupmu sulit. Memang keadaannya seperti itu. Alkitab katakan sebagai anak Tuhan kita punya mentalitas harus sabar menderita. Yang ketiga dikatakan sebagai anak Tuhan, pelayan Tuhan, maka kita harus punya mentalitas melakukan tugas pemberitaan Injil. Ya, melakukan tugas pemberitaan Injil. Ya. Bapak Ibu, ada banyak dewasa ini orang atau jemaat berpikir
bahwa memberitakan Injil itu tugas pendeta. Memberitakan Injil itu tugas hamba Tuhan. Memberitakan Injil itu adalah tugas evangelis. Memberitakan Injil itu adalah tugas daripada pemangku-pemangku jabatan rohani di sebuah gereja lokal atau organisasi. Namun saya mau katakan, sebagai anak Tuhan, engkau dimanapun beribadah, dimanapun berada, kita punya tugas untuk memberitakan Injil. Apa itu berita Injil? Berita keselamatan. Berita keselamatan, kita harus beritakan kepada orang lain, kepada orang yang ragu, kepada orang yang bimbang, kepada orang yang kurang percaya, bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Kita harus beritakan itu. Mungkin Bapak Ibu mengatakan, Pak Pendeta, saya tidak tahu bagaimana caranya memberitakan Injil. Saya mau katakan gampang saja Bapak Ibu. Kalau kau berteman dengan orang lain, tetanggamu, siapa saja yang sudah dekat, enggak usah cerita macam-macam. Engkau cukup bercerita kesaksian pribadi. Bagaimana Tuhan menyelamatkan engkau. Bagaimana Tuhan menolong engkau. Bagaimana Tuhan menjawab engkau. Bagaimana Tuhan berikan iman bahwa kau telah diselamatkan. Ceritakan saja pengalaman kerohanianmu kepada orang lain. Dan saya percaya, di mana ada kisah-kisah yang berkati kehidupan, mengubah hidupmu, itu pasti menarik perhatian orang. Kita tidak bisa paksa orang untuk percaya Tuhan. Tapi ingatlah, setiap pemberitaan firman yang kita sampaikan itu akan bekerja buat orang lain. Dan saya percaya, satu kali orang akan datang kepada Tuhan. Sebagai anak Tuhan, ingatkan diri, engkau harus punya mentalitas memberitakan kabar baik kepada orang lain. Agar orang lain pasti diselamatkan. Dewasa ini Bapak Ibu, dunia sedang menanti vaksin daripada virus COVID-19. Orang sedang menanti. Jadi kalau dapat vaksin ini, itu akan menjadi berita yang luar biasa. Karena lewat vaksin ini, pertama, orang yang sakit kena COVID ini bisa sembuh. Yang kedua, orang yang belum sakit tapi disuntik punya daya tahan tubuh yang kuat. Antibodi yang bagus. Dan kalau ini ditemukan, itu menjadi berita yang luar biasa. Karena apa? Itu memberkati orang banyak. Namun saya mau katakan Bapak Ibu, berita Injil lebih daripada informasi tentang nanti ditemukannya vaksin atau disebarnya vaksin. Kalau vaksin itu bisa menyembuhkan orang yang kena COVID-19, bisa memberi daya tahan tubuh supaya orang jangan terimbas COVID itu. Namun itu sifatnya jasmani, sifatnya temporal. Kalau berita Injil ketika orang terima, dia percaya pada Tuhan. Dia diselamatkan, diampuni dosanya. Dia mendapatkan hidup yang kekal. Itu impact dampaknya abadi Bapak Ibu. Jadi sebagai anak Tuhan, engkau sebagai agen-agennya Tuhan. Beritakanlah kabar baik kepada siapa? Pertama-tama kepada keluargamu, kepada teman-temanmu, kepada rekan-rekanmu, kepada lingkunganmu. Ketika mereka bimbang, mereka putus harapan, mereka tidak tahu arah, tidak tahu jalan, tidak tahu bagaimana hidup ke depan. Dan dia dekat dengan dirimu. Bersaksilah dan jadi berkat. Saya percaya Tuhan akan menyertai Anda. Yang terakhir dikatakan, tunaikanlah tugas pelayananmu. Tunaikanlah tugas pelayananmu. Setiap anak Tuhan harus punya mentalitas menunaikan tugas pelayanan hingga tuntas dengan totalitas. Hingga tuntas dengan totalitas. Ya, Bapak Ibu, sebagai anak Tuhan, setiap orang dikaruniai karunia rohani Bapak Ibu. Ya, diberikan karunia rohani. Ketika orang percaya pada Tuhan, maka dia diberikan karunia rohani. Karunia rohani adalah sebuah karunia daripada Tuhan yang dikerjakan manusia dengan sungguh-sungguh, dengan beban yang besar, dengan sukacita, dan dia tujukan kepada Tuhan. Ada macam-macam karunia dalam Alkitab. Dan lewat karunia ini orang melayani. Jadi jangan kita berpikir pelayanan itu hanya di mimbar. Pelayanan itu hanya di gereja. Pelayanan itu hanya bermain musik. Jadi worship leader, singer. Tidak Bapak Ibu. Setiap karunia yang kau miliki dan kau kerjakan, baik itu di rumah, di kantor, di kehidupan keseharian, itu adalah pelayananmu. Dan saya mau katakan, pelayanan yang lebih efektif bagi saya, pendapat saya, adalah ketika Anda ada di dunia. Ketika Anda di tengah-tengah masyarakat. Dan lewat pelayananmu, orang boleh datang kepada Tuhan. Orang diberkati Tuhan. Orang senantiasa merasakan engkau menjadi jawaban buat hidupnya. Dengan cara demikian,
maka saya percaya betullah kita anak Tuhan yang punya mentalitas seorang anak Tuhan. Dan ingatlah Bapak Ibu, kita dipanggil Tuhan bukan untuk hidup diri sendiri. Karena ada banyak orang Kristen saya berpikir itu menjadi egois rohani. Dianya pikirkan dirinya. Enggak pernah memikirkan orang lain. Enggak pernah memikirkan bagaimana kelangsungan hidup atau kelanjutan hidup orang lain. Sebagai anak Tuhan, Alkitab katakan, tunaikanlah tugas pelayananmu. Engkau lihat apa karuniamu dan tuntaskan itu sampai selesai. Dan saya percaya lewat hidupmu yang mengerjakan pelayanan dimanapun kau berada, maka engkau akan menjadi berkat dan engkau akan menjadi kesukaan buat Tuhan dan kesukaan bagi dunia ini. Kiranya Tuhan berkati kita, jadilah seorang anak Tuhan yang punya mentalitas anak Tuhan. Jangan engkau lupa sebagai anak Tuhan kuasai diri dalam segala hal. Jangan gampang terpancing, jangan gampang emosi. Sebagai anak Tuhan sabarlah menderita. Baik itu dari pihak luar yang menekan engkau ataupun memang kondisinya sulit, engkau tetap bertahan dan pasti ada Tuhan di situ. Dan lakukanlah tugas pemberitaan Injil. Engkau dipanggil menjadi percaya pada Tuhan, engkau diselamatkan. Itu kesaksian hidup, ceritakan pada orang agar orang juga terima Tuhan. Yang terakhir, setiap orang percaya punya satu karunia. Lakukan itu sebagai tugas pelayanan dan saya percaya nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada Tuhan pada saat ini. Engkau telah memberkati kami dengan firman-Mu. Engkau ingatkan kami sebagai anak Tuhan. Kami harus punya mentalitas sebagai anak Tuhan yang menguasai diri di dalam segala hal. Yang bertahan di dalam kesulitan dan penderitaan. Yang memberitakan kabar baik karena kami diselamatkan oleh Injil. Dan kami harus ceritakan itu kepada orang lain. Dan kami harus menunaikan tugas pelayanan sekarunia yang Tuhan berikan. Berkati anakmu dimanapun mereka berada. Dan engkau berikan mereka sikap dan mentalitas seorang anak Tuhan untuk memberkati dunia ini. Dan banyak orang boleh datang pada Tuhan. Dalam nama Yesus kami ucap syukur, kita yang percaya katakan. Amin.